penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Selamat datang di room yang ketujuh. Kami persilahkan bertiga untuk melakukan praktek coaching selama 60 menit plus dengan refleksinya. Ini lebih ya? Lebih nanti ya, ini lebih. Silahkan disesuaikan dengan waktu yang ada. Mohon pamit, saya mungkin tidak aktif di sini karena harus memantau kegiatan yang lainnya. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat beraktivitas. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Dena. Selamat pagi, Bu Dena. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Liza. Iya, gimana Bu Dena? Ada waktu untuk kita berbincang-bincang hari ini, Bu Dena? Oh, ada dong. Kenapa tuh? Iya, Bu Dena. Ini kebetulan ada satu permasalahan yang muncul pada diri saya saat saya mengajar tadi, Bu Dena. Saya mau sedikit bercerita kepada Bu Dena. Ya. Ya, apa yang mau diceritakan? Iya, gini Bu Dena, dalam saya mengajar itu ada beberapa siswa yang tidak bersemangat dalam proses belajar dengan saya di kelas, Bu Dena. Nah, dari nanti kan kita akan berbincang-bincang dan berbicara saat itu dari perbincangan atau perbincangan kita nanti, apa yang Ibu harapkan dari situ? Ya, saya pengen nantinya ada jalan keluar dari masalah yang saya hadapi di kelas, Bu Dena. Oh begitu. Kalau begitu permasalahan yang Ibu dapatkan di kelas itu apa ya? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi Bu Dena, bahwasanya ada beberapa siswa saya yang tidak bersemangat dalam belajar pas jam pelajaran saya, Bu Dena. Begitu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Baik Bu Dena, saya tahu penyebab-penyebabnya. Iya, saya sudah tahu karena saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan saya sudah melakukan ya sebuah pertanyaan mengapa mereka tidak bersemangat. Mereka sudah saya panggil kemana itu. Nah, dari Ibu memanggil siswa tersebut, dari pengamatan Ibu, mengapa mereka tidak suka dengan pelajaran yang Ibu ampu tersebut? Iya Bu Dena, begini Bu Dena, saya kan mengajar bidang studi bahasa Inggris ya Bu Dena ya. Dari pengamatan atau hasil pertanyaan saya dengan siswa itu, mengapa mereka tidak bersemangat dalam belajar? Mereka bilang gini Bu Dena, katanya belajar bahasa Inggris itu sulit karena bukan bahasa yang ya bahasa kita seperti itu, karena itu adalah bahasa asing Bu Dena. Nah itu penyebab mereka tidak suka. Kemudian banyak kosakata yang memang mereka tidak mengetahui Bu Dena. Jadi mereka bingung, meskipun kadang mereka ada bawa kamus ataupun apa, tapi tetap mereka merasa bingung seperti itu Bu Dena. Nah itu dari sebetulnya Bu Liza, dari sekolah manapun kalau bahasa Inggris ini tetap susah ya bagi anak-anak kita. Betul Bu Dena. Saya jadi permasalahan Ibu ini, saya menjadi berpikir kondisi ideal apa sebetulnya yang Ibu harapkan dari murid ini? Oh iya,
Oh, sebenarnya tuh Bu, saya tuh pengen sekali kondisi yang saya inginkan itu adalah ketika saya mengajar, siswa-siswi saya itu bersemangat belajarnya dalam proses belajar mengajarnya, apalagi untuk bahasa Inggris. Mereka aktif, mereka saling bertukar pendapat, aktif dalam kegiatan belajar. Nah, saya pengennya seperti itu, Bu. Apapun tugas yang diberikan dikerjakan dengan dengan semangat seperti itu, Bu. Apakah ada kira-kira solusi untuk Ibu untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Sebenarnya ada sih, Bu. Saya pernah juga melakukan gini, Bu, untuk memotivasi anak-anak sebelum belajar gitu ya. Saya berikan anak-anak itu sebuah bentuk ice breaking, tapi tidak terlepas dari mata pelajaran yang saya ampu seperti itu, Bu. Oh Saya buat ya. kuis, kemudian saya kasih reward siswa-siswi saya seperti itu, Bu. Nah, pada waktu itu saya menggunakan itu, alhamdulillah mereka bersemangat, Ibu. Itu pernah saya lakukan dulu, Ibu, untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya lakukan ice breaking, namun ice breaking yang saya buat bukan sekedar hura-hura seperti itu, tapi ada keterkaitan dengan materi yang saya ajar begitu, Bu. Berarti anak itu ingin belajar sambil bermain sebetulnya ya, supaya pemahaman mereka cepat ini menangkap dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, jika begitu rating dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu seberapa keberhasilan metode tersebut untuk meningkatkan minat tadi? Minat murid tersebut tadi. Dalam ini ya, Bu ya, kalau saya dari rating ini angka saya bisa mengambil rating 8 atau 9, Bu. Karena memang setelah saya melakukan metode itu, alhamdulillah siswa saya bersemangat dalam belajar, Bu. Kemudian mereka berantusias untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan begitu, Bu. Ratingnya antara 8 sampai 9 gitu, Bu Dena. Ya, setelah adanya metode tadi, adanya suatu keberhasilan yang memadai, mumpuni, ya keberhasilannya di atas rata-rata lah ya kan. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, baik Ibu Dena. Sebenarnya saya punya langkah-langkah atau strategi saya bagaimana nantinya siswa-siswi saya itu bisa kembali bersemangat dalam belajar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, Bu Dena. Metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian media yang beragam, kemudian lagi model pembelajaran yang aktif seperti itu, yang mendukung pembelajaran menjadi aktif dalam kelas gitu, Bu Dena. Oh iya betul. Kalau sudah seperti itu banyak yang mau Ibu lakukan ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Iya, semua ini tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi ya, Bu ya, untuk untuk mendapatkan sebuah tujuan yang bagus atau baik, tentunya kita butuh kerjasama. Nah, di sini saya yang pastinya butuh bantuan dengan rekan sejawat, kemudian pastinya dengan Bapak Kepala Sekolah, seperti itu, Bu ya. Dan tidak terlepas komunikasi dengan kedua orang tuanya, Bu. Gitu. Oke, rencana tadi sudah Ibu pastikan langkah-langkahnya. Tentunya ada orang yang akan membantu Ibu dalam membuat perencanaan tersebut. Nah, kira-kira itu berapa lama itu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Iya, Bu Dena. Sebenarnya kalau waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama ya, Bu Dena. Bisa dalam waktu sebentar, mungkin dalam pencapaiannya pasti nantinya pasti ada kendala, tidak ada kendala gitu, Bu Dena. Jadi perkiraannya untuk waktunya sebenarnya tidak lama, Bu Dena, tergantung dari bagaimana kita nanti menyikapi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita dalam menyikapi masalahnya, ya mungkin bisa cepat terlaksana seperti itu, Bu Dena.
Oke. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Dena. Saya tuh ingin siswa-siswi saya itu memang kembali bagaimana mereka menjadi bersemangat dalam belajar. Jadi secepatnya mudah-mudahan karena kita sudah mulai proses belajar gitu ya Bu Dena, untuk tahun ajaran baru secepatnya akan saya terapkan Bu Dena. Oke. Saja minggu depan sudah bisa saya mulai Bu Dena. Saya rasa langkah-langkah dari perencanaan, dari waktu, dan siapa yang membantu Ibu, berarti rencana ini memiliki komitmen. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, komitmen seperti apa yang dilakukan agar rencana Bu Liza ini bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pastinya komitmen yang yang harus dilakukan agar rencana saya menjadi lebih baik. Saya yang pastinya tetap harus berkolaborasi dengan kawan-kawan atau rekan-rekan sejawat, kemudian mencari informasi-informasi pembelajaran dari media-media yang lain seperti itu Bu Dena. Kemudian lagi yang pastinya berbagi praktik baik lah antar teman sejawat seperti itu Bu Dena. Ada nggak dukungan dari pihak lain lagi yang Ibu butuhkan selain dari yang Ibu sebutkan dari tadi? Iya, kalau untuk sarana prasarana semuanya sudah mendukung, kemudian dari teman rekan sejawat juga sudah, dan kepala sekolah juga sudah mendukung. Yang pastinya kembalinya dari diri saya sendiri seperti itu. Jadi memang internalnya saya yang harus diperbaiki seperti itu Bu Dena. Baik, dari perbincangan kita dari tadi ya sudah kita lakukan ini Bu Liza. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Dena, dengan perbincangan kita hari ini saya merasa agak sedikit lega dan merasa senang karena sudah bisa bercerita langsung dengan Bu Dena, sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Dena. Baik. Adakah hal yang perlu Ibu tanyakan lagi atau bagaimana yang Ibu masih menjanggal gitu? Saya kira cukup Bu Dena untuk hari ini. Terima kasih Bu Dena atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini memang nantinya bisa bermanfaat dan saya bisa aplikasikan di dalam kelas yang saya ajarkan. Terima kasih atas waktunya Bu Dena untuk hari ini. Sama-sama Bu, dengan Ibu membagikan cerita Ibu dengan saya juga bisa mengambil suatu pemikiran atau pembelajaran daripada permasalahan Ibu yang mungkin bisa juga saya terapkan di kelas saya, ya kan? Saya ucapkan terima kasih juga Bu Liza atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya Bu Dena, terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Dena. Apa kabar Bu Dena? Alhamdulillah baik Bu Meli. Bu Meli apa kabar? Sama Mila sehat juga. Ada apa Bu Dena? Begini Bu Meli, Ibu bersediakah meluangkan waktu sebentar? Sekarang ini ada yang ingin saya bicarakan. Ada waktu saya. Emangnya ada apa masalah Ibu Bu sampai Ibu nemui saya? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam menghadapi murid di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah Ibu bisa membantu permasalahan saya dan bersedia mendengarkan permasalahan saya ini? Oke, Brina, masalah
ini saya sedia Bu, karena waktu saya juga senggang kan, tidak ada kerjaan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu, permasalahan Ibu? Begini, Bu. Pada saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa di dalam kelas itu yang pasif, begitu ya, yang cuman diam saja dan kurang aktif. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi ini. Oke, permasalahan siswa yang pasif di kelas ya Bu Denaya. Oke. Saya mau tanya Bu, yang pasif itu semuanya atau segelintiran siswa Ibu yang saat Ibu ngajar itu? Yang pasif itu sebagian saja, sekitar 2-3 orang gitu. Oke, ini yang pasif ini karakter siswanya kira-kira Bu Dena pemalu atau memang pendiam, atau memang anak itu memang IQ-nya atau pernah Ibu buat asesmen apakah anak ini kategori cara pemahamannya tingkat rendah, tingkat sedang gitu. Oh, begini Bu Meli. Sebetulnya saya sudah melihat anak-anak ini ya. Ada tingkatannya, ada yang sedang, ada yang di atas rata-rata, dan ya begitulah. Ada banyak faktor yang menyebabkan murid ini pasif di kelas begitu. Pernah Ibu tanyakan di rumah atau dengan orang tuanya kok anak ini kok pasif, apakah pernah konsultasi dengan orang tua atau di rumah, kondisi anak itu di rumah kayak mana? Mungkin ya Bu Meli, salah satu dari masalah murid ini mungkin kurang merasa tidak percaya diri. Faktor lainnya mungkin terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran yang di kelas. Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, apakah saya sudah berkomunikasi dengan orang tua pas di rumah. Nah, orang tua murid tersebut, saya sudah pernah berkonsultasi dengan murid dan orang tua murid dan bertanya kepada orang tua tersebut. Mereka mengatakan bahwa murid tersebut sering bermain di rumah dan tidak suka belajar begitu. Oh, berarti anak itu sering banyak habis waktu tidak belajar ya, berarti main HP atau apa itu faktor mungkin Bu. Kira-kira dari Ibu kan sudah tahu tuh faktornya anak itu main, mungkin laporan orang tua anak itu main juga di rumah, di sekolah pun akibat terlalu banyak main terbawa ke sekolah. Kira-kira apa rencana Ibu atau langkah Ibu menghadapi anak ini? Rencananya saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas sih. Dan juga selain itu saya akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas berkelompok bersama murid lain. Mungkin itu solusi dari saya, Bu. Oh, berarti membuat anak itu tidak pasif, berarti adakah ini Bu? Pendampingan individu atau ini? Nah, itu bisa jadi solusi saja juga, pendampingan individu. Pernahkah Ibu buat pendampingan individu kan, karena kan tidak semuanya kan, sebagian atau beberapa orang kan yang pasif, semuanya yang lain kan aktif gitu. Apakah ada strategi Ibu mungkin? Saya mungkin juga akan melakukan pendampingan individu dan serta mungkin akan melakukan koordinasi dengan orang tua
tersebut untuk membahas perkembangan murid yang kurang aktif ini. Oke. Berkoordinasi maksudnya adakah pertemuan gitu? Kapan gitu? Ya, nanti saya berencana berbicara empat mata dengan orang tua murid tersebut atau dengan murid itu terlebih dahulu, kemudian akan memberikan arahan yang positif kepada murid tersebut agar dia aktif di dalam kelas. Bu Dena, kira-kira metode apa yang bagus untuk anak-anak yang pasif ini? Metode, kira-kira metode yang dipakai supaya anak ini terpancing, jangan terlalu pasif atau diam di saat pembelajaran Ibu. Maaf Ibu, mapelnya apa ya? Mungkin saya akan memberi metode belajar sambil bermain. Kan kita sudah tuh belajar pembelajaran berdiferensiasi bahwa anak ini bisa apa ya, memilih pembelajaran. Bu Meli, mungkin metode yang akan saya lakukan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memerdekakan murid kita, ya kan? Memilih mereka akan belajar dengan cara bagaimana dan apa kemauan dan minat mereka. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan melakukan permainan, tapi tetap permainan yang saya lakukan nanti ada pembelajaran di dalamnya, begitu Bu Meli. Oke. Bu Dena, maaf saya tanyakan lagi. Anak yang pasif tadi kira-kira skala 1 sampai 10, apa penilaian Ibu anak ini kategori angka berapa gitu? Yang pasif ini ya? Yang pasif ya, yang kan tidak semuanya kan? Mungkin skalanya 1 sampai 4 lah Bu Meli. 1 sampai 4. 4, iya 1 sampai 4. Wah, perlu banyak bimbingan ya Bu ya, perlu banyak individu, susah betul, ya kalau Bu ini. Meli. Dan juga mungkin karena ada kendala dari anak tersebut, ada yang kurang bisa lancar membaca begitu. Nah, jadi rasanya mungkin karena mereka malu gara-gara itu, makanya kayaknya saya perlu membimbing mereka secara individual begitu Bu Meli. Berarti rencana Ibu ke depan berarti membimbing ya? Iya. Rencana Ibu membimbing secara individu bukan berskala global ya? Oke, Bu Dena. Dari kejadian Ibu ini, siapa yang Ibu libatkan untuk mengatasi siswa yang pasif ini? Mungkin yang pertama yang saya libatkan tentunya murid. Tentu kalau nggak ada murid, saya nggak bisa melakukannya, ya kan? Iya, betul Bu Meli. Dan saya akan melibatkan rekan sejawat saya bagaimana nanti mereka merefleksi hasil dari proses pembelajaran yang akan saya benahi nantinya. Tentu saya melibatkan kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan pimpinan dari saya. Tentu saya harus melibatkan juga gitu. Dan juga masyarakat atau masyarakat yang ada di satuan pendidikan saya atau pemangku kepentingan begitu Bu Meli. Oke, kapan rencana ini dilakukan Bu? Rencana Ibu ini? Rencana saya ini akan saya lakukan pada saat minggu depan, mungkin minggu depan. Setelah minggu depan akan saya laksanakan rencana ini. Karena saya berharap apa yang saya rencanakan ini bisa saya terapkan langsung dan bisa berjalan dengan lancar, begitu Bu Meli.
Ya mudahan ya Bu Dena setelah Ibu laksanakan ini, karena Ibu udah anak ini apa ya Bu ya, tidak pasif lagi ya, mungkin ada perkembangan, bisa aktif seperti kawan yang lainnya. Bu Dena, kira-kira sudah pertemuan kita ini apakah ada perlu dipertanyakan atau mau solusi apa lagi gitu? Oh, saya rasa ada dari pertemuan, dari perbincangan kita pada pagi ini, saya menemukan sebuah solusi yang saya pikirkan setelah berbincang-bincang dengan Bu Meli ini. Tidak ada, cuman ini yang masih Perasaan Ibu menjanggal di sekarang hati gimana? saya. Setelah Ibu ini kita curhat ini ya tentang anak tadi, apakah masih ada ganjalan di hati tentang ini? Apakah perlu ditanyakan gitu? Ya saya mau menjawab itu tadi Bu Meli. Oh iya, ya silakan Bu, maaf saya potong. Iya. Karena saya belum nanya perasaan Ya Ibu karena makanya jangan apakah ada dipotong Bu Meli. Jadi iya, saya iya, ingin mengatakan tadi nggak iya, tahu ya apa yang maaf mau Bu. saya katakan lagi begitu. Oh iya. Maaf Bu ya, karena saya Ibu semangat, saya semangat juga bertanya gitu. Nggak apa-apa, karena Ibu semangat itu luar biasa begitu. Jadi nggak apa-apa. Apa perasaan Ibu Iya Bu? Bu Mungkin apa kalau belum Meli, ini kita saya sama-sama merasa plong begitu, merasa ada sebuah solusi yang Bu Meli sampaikan kepada saya. Jadi ada sebuah keganjalan di hati saya. Jadi ada bisa teratasi begitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Meli atas waktunya. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa Bu Dena, kalau ada permasalahan demi anak didik kan kita bahas bersama-sama ya Bu Dena, jangan simpan di hati ya, nanti simpan di hati kayak anak murid yang kena imbasnya gitu. Jadi materi kita tidak bisa juga kita selesai. Saya juga kalau ada saya masalah, saya kalau ada waktu apa ya Bu Dena ya, mohon bantuannya ya Bu Dena. Iya, tentulah Bu. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, terima kasih. Makasih ya Bu Dena telah sama-sama masukan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf ya Bu Dena. Ya, sama-sama Bu Meli. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Dena. Semangat Bu Dena ya. Alhamdulillah, iya terima kasih Bu Meli dan Bu Dena untuk sesi kedua sudah kita lewati dengan sukses dan lancar. Mudah-mudahan memang dari permasalahan yang kita sampaikan tadi ada solusi buat kita nantinya ketika kita mengaplikasikan di dalam kelas. Ya, Bu Dena, Bu Meli tetap semangat. Baik, selanjutnya karena kita bertiga, kita langsung saja ke sesi yang ketiga. Ini pas waktunya. Bu Meli nanti sebagai coach dan saya sebagai coach, seperti itu ya Bu Dena? Iya. Iya, oke. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Meli. Apa kabar Bu Meli? Sehat. Mau maaf Bu Liza, saya mengganggu waktunya ya Bu Liza. Enggak Bu Meli, kebetulan nih saya lagi ada waktu luang. Ceritanya ada apa nih Bu Meli? Ini Bu Liza, kalau Ibu Liza tidak ada tidak keberatan, saya ada masalah sedikit tentang siswa saya. Tentang saya menghadapi siswa, bukan siswa saya, siswa semuanya ya. Saya menghadapi siswa ini sepertinya ada ganjalan gitu. Kadang saya bertanya apakah saya salah strategi, apakah salah materi gitu. Iya Bu Dena, Bu Meli, maaf ya Bu Meli, nggak ada saya merasa diganggu, tapi malah saya merasa senang Ibu Meli bisa. Saya bingung kemana lagi ya saya tempat curhat, karena Ibu Dena itu sibuk sekarang ini lagi ngajar. Saya mungkin minta waktunya dengan Bu Liza aja lah, Bu Liza nanti santai. Baik Bu Meli. Gini Bu Dena, saya kan guru informatika. Mungkin semuanya permasalahan inilah umum ya. Nah, saya kan sering praktikum di labor itu. Tapi saat praktikum, anak-anak ini
kalau nggak apa nih materi informatika tuh semangat 45, tapi 45-nya itu bukannya mau belajar, tapi mau searching di Google lah gitu. Nah, jadi ada efek, ada dampak tentang materi saya. Kalau di saat ngajar saya disuruh praktikum, malahan ada curi waktu main-main internet gitu. Karena ini kita kan ruangannya kan komputernya banyak, jadi anak-anak ini kan saya tidak bisa saya fokus ke satu anak. Saya ini keliling, jadi saya ngiling sini, di sini yang main komputer gitu. Kayak itu masalahnya. Nah, jadi pas ujian atau meet itu anak-anak itu malahan asesmennya itu rendah. Jadi isinya ngawur, dibilangnya kami tidak belajar Ibu. Jawaban itu langsung dijawab sedangkan praktikum itu sudah kita praktekkan gitu. Nah, itu bukannya semuanya Bu Liza. Cuma segelintir, sama kayak kasus mungkin guru tadi Bu Dena tadi sama. Cuma bukan semuanya, tapi oknum-oknum tertentu. Itu masalahnya Bu Liza. Baik, iya Bu Meli, berarti saya simpulkan dari permasalahan Ibu bahwasanya ada beberapa siswa yang memang kurang fokus dalam pembelajaran Ibu, kemudian ketika di ujian akhir atau di asesmennya rendah gitu ya Bu ya? Iya, saya jadi pertanyaan asesmen itu, jadi saya khawatir nanti ada penilaian dari prasekolah, kok Ibu ini tidak becus ngajar, kayak mana itu. Nah, saya minta apa ini, kayak mana bagusnya sebagai rekan sejawat nih Bu Liza. Iya, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Meli. Setelah Ibu menceritakan tadi, kira-kira apa harapan Ibu setelah nanti kita berbicara dari perbincangan kita ini? Saya kalau sudah ngomong dengan Bu Liza ini nanti, saya mungkin ada feedback untuk saya, mungkin Ibu Liza bisa memberikan masukan yang terbaik demi pembelajaran saya gitu. Nah, biar anak-anak ini di saat jenjang di saat asesmen atau penilaian tugas harian berbentuk tulisan atau ini ya makalah ini cepat gitu. Nah, cepat nilainya langsung naik gitu. Iya. Tidak jatuh gitu. Itu harapan saya Ibu Liza. Iya. Ini Bu Meli, baik Bu Meli. Saya mau tanya lagi nih Bu Meli. Apakah Ibu sebelumnya sudah menelusuri penyebab dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi hari ini? Saya sering menelusuri terhadap anak-anak yang yang masalah tadi. Ya, bukan bagian tadi ya, bukan semuanya ya. Ternyata anak-anak ini tidak tidak fokus dengan saya karena kebiasaan mereka itu tidak belajar rumah, akibatnya itu pikirannya tuh mau searching internet karena kebiasaan di rumah main HP, jadi tidak fokus terhadap materi gitu, nah Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Itu permasalahannya, karena lebih baik ini ada di internet, ini ada materi yang bersampai ini ada, mungkin dengan materi lain juga kayak itu, internet aja lah itu, malahan asik internet daripada guru yang menyampaikan gitu. Itu permasalahan. Itu oke, berarti itu penyebabnya ya Bu Melia, karena mereka sudah biasa dari kegiatan mereka yang suka bermain HP di rumah gitu Bu ya. Iya, tidak. Dia belajar sama Bu Meli, mereka tidak ini lagi, mereka malah mencari hal-hal yang lain atau searching yang lain seperti itu Bu Melia. Mereka anggap semuanya ada di internet, materi apapun ada di internet. Nah, itu penyebabnya Ibu. Iya. Kira-kira kondisi ideal apa yang nanti Ibu Meli harapkan pada murid tersebut? Ketika Bu Meli, pengennya seperti apa, Bu? Kayak gini, Bu. Saya maunya idealnya anak itu di saat materi berlangsung fokus, tidak istilahnya menyampingkan keinginan tidak fokus dengan materi. Contoh kita mau praktikum masalah Microsoft Excel, tetap ngetik-ngetik gitu. Apa yang guru suruh itu yang dulu. Kalau sudah selesai baru ada waktunya break, boleh gitu. Nah, fokus aja gitu. Berarti kita pengennya Bu Meli anak-anak itu fokus ya, fokus penuh dalam ada nanti ada waktunya break, boleh
searching internet itu boleh gitu. Nah, itu yang saya maunya, fokus aja dulu, konsentrasi dulu dengan materi. Nanti kalau ada tugas ya tidak ngawur gitu yang dikerjakan siswa ini. Iya, iya. Berarti Bu Meli ini mengampu pelajaran TIK ya Bu Meli ya? Ya, ini kesulitan guru TIK ini, Bu. Iya. Anak-anak nih malah nggak remeh gitu. Nah, iya, iya, iya. Kira-kira Bu Meli pernah enggak atau ada nggak yang pernah Bu Meli lakukan biasanya untuk meningkatkan motivasi anak-anak tersebut sebelumnya? Pernah nggak? Sering saya untuk motivasi anak itu memberikan ini kayak seperti kita sebelum awal membuat kesepakatan gitu di kelas gitu, Bu. Nah, contoh kalau saat ibu menerangkan jangan kerja lain dulu, komputer jangan hidupkan sebelum ibu nyuruh gitu. Berarti intrusinya dari saya dulu, tapi anak-anak ini kayaknya tidak fokus karena terbiasa di rumah tadi Bu, karena dari rumah itu kan anak-anak sifatnya cuek gitu. Ada yang lain kira-kira metode Ibu yang pernah Ibu lakukan untuk memotivasi anak selain daripada membuat keyakinan kelas begitu Bu Meli? Pertama buat keyakinan kelas, yang kedua saya sering metode itu memakai metode ini sering dengan ice breaking atau kuis gitu Bu. Jadi anak itu kan aktif dengan kita jadinya kan, kalau pakai pakai kuis itu kan, kuis sambil belajar itu kan dia termotivasi gitu. Asik loh materi ini, bisa diselingkan dengan kuis gitu, seperti Kahoot gitu kan. Iya, oke. Pada waktu Ibu menerapkan metode itu, rating angkanya kira-kira pada posisi angka keberapa Bu? Dari angka 1 sampai ke 10. Ketika Ibu kalau sudah buat ini Bu, sudah buat metode kayak tadi, ada peningkatan dari mungkin 5 kalau untuk perankingan nilai skala tadi dari 5. Ya, dari metode yang Ibu terapkan tadi untuk bisa 7 karena sudah ada di otak mereka, wah ini bagusnya ini 7 atau 8 lah gitu. Oh iya, Bu. Ada naik dia. Ada peningkatan ya Bu ya. Peningkatan. Ya, berarti metode ini bisa diterapkan nantinya Bu. Ya, karena di rumah lakukan seperti itu ya Bu. Iya, karena di rumah kan bisa mereka ulangi lagi gitu. Nah kadang bisa sudah pulang Bu, buka lagi kuis tadi Bu. Jadi sambil ingat materi dia kan. Positifnya tentang materi gitu. Iya Bu Meli. Nah kira-kira rencana Ibu Meli ya, selanjutnya setelah ini apa Bu Meli? Rencana saya itu pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sudah itu dengan kepala sekolah Bu membuat kesempatan sekolah anak ini boleh bawa HP gitu Bu. Jadi kalau anak bawa HP, anak itu termotivasi, semangat dia belajar sambil bermain di saat praktikum itu kan. Nah itu pertama rencana saya bekerjasama dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan tua Mbak. Jadi tapi dengan satu syarat, HP-nya harus izin saya gitu. Harus pemberitahuan dari saya membawanya itu. Oke. Metode pembelajaran yang aktif gitu. Oke. Ya, saya setuju sekali itu Bu Meli, itu bagus itu Bu Meli, karena memang dengan komunikasi kita dengan orang tua, kemudian kerjasama dengan kepala sekolah, itu nantinya bisa membantu kita. Selain dengan kepala sekolah, kira-kira ada pihak lain Bu yang Ibu butuhkan untuk membantu rencana tersebut? Atau kalau pihak lain mungkin tidak ada sekarang untuk jangka waktu yang dekat ini belum ada. Mungkin kalau akan datang mungkin ada dengan guru SMK Bu. Mungkin kerjasama gitu kan untuk motivasi anak itu belajar gitu tentang materi-materi internet itu kan banyak tentang jaringan, boleh kerjasama dengan guru SMK nanti, kontak dengan guru SMK. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut Bu? Saya maunya segera Bu, di awal semester ini kan sudah ada komitmen saya dengan sekolah kan, segera gitu, atau targetnya 3 bulan akan datang bisa juga. Capaian itu berhasil atau tidaknya kan kita evaluasi nanti. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana ya Bu Melia. Ya, mudah-mudahan Bu. Komitmen apa Bu kira-kira yang Ibu Meli lakukan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar? Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan
membuat komitmen dengan siswa dulu, mempertahankan apa yang sudah buat kesepakatan kelas akan saya lanjutkan. Terus dengan sekolah, dengan rekan sejawat, saya tetap melanjutkan apa yang sudah disepakati bersama. Itulah komitmen saya, dan menerapkan metode yang aktif dalam pelajaran dan searching di internet tentang apa yang bisa membuat motivasi siswa belajar, siswa ini belajar tidak pengaruh dengan kegiatan lain gitu. Sering bertanya lah dengan kawan-kawan sejawat gitu. Atau di grup GMP atau kolaborasi berbagi peran aktif gitu dengan guru lain. Iya, kalau di SMP Ibu untuk guru bidang studi TIK-nya apakah hanya Ibu sendiri atau ada yang lain? Kalau sekarang baru ada Ibu Nova dari pindah ke jadi guru informatika baru. Iya. Tapi dia bukan guru, jadi mungkin kalau pengalamannya ya Bu ya, pengalamannya menghadapi murid ya Bu ya. Nah, kalau saya sendiri. Kalau Ibu gitu ya Bu ya. Ya, berarti nanti Ibu kalau untuk bekerja sama dengan rekan sejawat yang sama satu satu mata pelajaran, berarti nanti kerjasamanya dengan selain dengan guru yang satu tadi dengan sekolah lain seperti itu ya Bu? Iya, itu mungkin komitmen saya itu. Ya, Bu Meli, kira-kira siapa saja nantinya yang terlibat dalam rencana Ibu ini untuk membantu permasalahan Ibu? Yang pertama siswa, pertama kan. Sudah itu orang tua Bu, karena perlu koordinator dengan orang tua, kontak dengan orang tua masalah media. Prasekolah juga dengan rekan sejawat tetap. Oh gitu ya Bu ya. Iya, berarti dari apa yang kita bicarakan hari ini, rencana Ibu akan segera Ibu lakukan dan nantinya Ibu bisa membuat sebuah metode pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa-siswi Ibu memang fokus dari pembelajaran yang Ibu ajarkan dan nantinya di akhir pembelajaran mereka mendapat nilai yang kita inginkan seperti itu sesuai dengan KKTP ya, kalau untuk sekarang bukan KKM, KKTP yang nantinya kita harapkan Bu Meli ya. Iya. Ya Bu Liza. Iya. Bu Meli, setelah kita berbincang-bincang tadi, kira-kira ada pertanyaan lain? Apakah masih ada yang menjanggal di hati Ibu untuk perbincangan kita hari ini? Untuk sementara ya Bu, untuk waktu ini dari permasalahan saya tadi, alhamdulillah tidak ada ganjalan di hati, rasanya plong aja Bu, karena saya sudah curhat dengan guru atau dengan rekan sejawat, rasanya tidak ada beban, jadi ada feedback saya gitu. Nah, saya harusnya gini karena Ibu ngasih solusi terhadap saya tadi. Iya Bu, berarti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu susun seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan saya berharap itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan agenda rencana yang sudah Ibu susun seperti itu Bu, dan didukung oleh pihak-pihak yang sudah memang kita butuhkan seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan komunikasi dengan orang tua tentunya. Iya, iya Bu Liza. Iya. Nah, bagaimana perasaan Bu Meli sekarang nih Bu Meli? Setelah saya sudah agak lega Bu, karena sudah mendapat masukan dari Ibu sebagai rekan sejawat saya, dan menerima masalah saya, mendengar curhat saya. Terima kasih Ibu Liza. Iya. Saya pulang sekarang Ibu Liza. Iya, cuman Bu Meli yang saya harapkan jangan hanya sebatas hari ini saja Bu Meli. Ketika nanti Ibu Meli ada permasalahan atau ada problem baik itu di kelas, saya siap untuk membantu Bu Meli dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kita sharing saja Bu Meli, begitupun dengan saya nanti Bu Meli, ketika saya nanti ada permasalahan Bu Meli, saya bisa berkonsultasi sama Bu Meli atau curhat sama Bu Meli ya Bu Meli ya. Iya Bu Liza, sama-sama Bu Liza. Ya. Mungkin ada lagi hal yang mau ditanyakan Bu Meli? Sekarang tidak ada Bu Liza. Mungkin lain waktu lah Bu Liza kita cerita lagi kalau ada permasalahan Bu Liza. Kalau sekarang saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah Bu Meli, terima kasih. Semoga bermanfaat hasil bincang-bincang kita hari ini. Mungkin itu saja ya Bu Meli ya. Mungkin boleh saya kembali ke aktivitas saya Bu Meli. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Liza. Assalamualaikum Bu Liza.
Ya, waalaikumsalam Bu Meli. Apa ya? Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan menurut saya yang sudah berjalan dari percakapan yang dilakukan oleh coaching dan coachi, ini adalah terjadinya interaksi ya antara saya dan Bu Meli begitu. Serta ini ya yang sudah tahap cerita yang sudah berjalan selama percakapan. Yang selanjutnya adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki dari perbincangan ini adalah menghilangkan keraguan terhadap coaching yang mengajukan pertanyaan. Meli mempertanyakan apa tujuan saya mau ngobrol dengan Bu Meli. Itu belum nampak tadi ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Nah, yang hadir sepenuhnya agar lebih fokus untuk untuk bersikap terbuka, ingin tahu dan sabar dalam menghadapi coaching serta membuat catatan kecil apa yang telah disampaikan oleh coaching tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang. Nah, ini merupakan tulisan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching. Berarti ini Bu Meli ya? Hah? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, pada saat saya di coaching, ini salah lagi, coaching. Di coaching, saya merasa senang karena kekhawatiran saya masalah ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas. Mungkin di sini akan saya tambahkan di kelas dengan permasalahan ada murid yang kurang yang pasif ya, yang pasif begitu, yang pasif. Serta saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikirkan lagi dari percakapan yang sudah dilakukan tadi. Selain itu, saya dapat meningkatkan kompetensi diri saya dari coaching ini. Itu hasil refleksi dari saya, Bu Liza. Tadi Bu Liza sudah praktik dengan Bu Meli dan Bu Dina sudah lengkap rasanya, termasuk nih refleksinya juga sudah oke. Bagaimana kalau saya tutup rekaman ini? Baik, boleh Bu. Baik, terima kasih pada Ibu bertiga. Semoga apa yang sudah dipraktekkan akan membekali ibu-ibu semuanya di dalam mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Semoga memberikan manfaat yang positif dan akan membangun kolaborasi yang baik dengan teman sejawat yang ada di sekolahnya. Jadilah agen perubahan dan semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan segi manfaat yang luar biasa untuk sebuah perubahan di sekolah ibu-ibu semuanya. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi